Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hindia dari kelas 3A jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2021-02-0006. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Komunikasi Data. Topik materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, konsep dasar LAN, yang kedua, topologi LAN, dan yang ketiga, high-speed LAN. 1. Konsep dasar LAN. LAN atau Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang mencakup wilayahnya atau mencakup wilayah lokal saja yang terbatas seperti di sekolah, laboratorium, rumah, gedung, dan perkantoran. LAN adalah sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer. LAN juga menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps, di mana artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna pada area LAN itu saja. Adapun komponen pada LAN, yang pertama itu workstation, merupakan node atau host pada suatu sistem komputer. Yang kedua, server, merupakan hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan, dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan komputer. Ketiga itu link, merupakan bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan, contohnya seperti workstation dan server secara fisik. Network Interface Card adalah rangkaian elektronika yang dirancang khusus yang berguna untuk menangani network protokol. Network Software merupakan software atau perangkat lunak yang berperan untuk menjalankan jaringan LAN agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu perangkat-perangkat pada LAN. Yang pertama, router, perangkat jaringan yang beroperasi pada layer 3 atau network layer, berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua itu switch, jaringan yang beroperasi pada layer 2 atau data link layer, berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang ada pada dalam LAN. Yang ketiga, hub, perangkat jaringan yang beroperasi pada layer 1 atau physical layer, berfungsi untuk menerima data yang dikirimkan dari komputer melalui kabel, lalu diterjemahkan ke dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat itu bridge, perangkat jaringan yang beroperasi pada layer 2 atau data link layer, berfungsi sebagai penghubung antara jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Yang kelima, repeater, perangkat jaringan yang beroperasi pada layer 1 atau physical layer, berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal pada sebuah segmen, kemudian menyebarkan sinyal tersebut ke segmen lain dengan kekuatan sinyal yang sama. Yang keenam, network interface card, perangkat layer 1 physical layer, sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer untuk memperluas sinyal server. Dan terakhir, kabel UTP atau perangkat jaringan yang beroperasi pada layer 1 physical layer, digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer lain atau perangkat jaringan itu sendiri. Selanjutnya, topik kedua, topologi LAN. Yang pertama, topologi ring atau biasa disebut topologi cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Kekurangan topologi ring terletak pada cukup tingginya peluang tabrakan arus data. Ketika terjadi masalah, troubleshooting jaringan terbilang cukup rumit. Begitupun ketika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus.
Namun, adapun juga kelebihan dari topologi ring, yaitu proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan biaya instalasinya juga murah. Selanjutnya yang kedua itu topologi bus, adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Kelebihan dari topologi bus ini, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, dan juga mudah digunakan dan sangat sederhana. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau melalui switch. Kekurangan dari topologi mesh ini, kabel yang dibutuhkan itu jumlahnya sangat banyak, dan instalasinya rumit, dan biaya instalasinya itu sangat mahal karena menggunakan kabel. Selanjutnya itu topologi star atau biasa dibilang topologi bintang, adalah topologi di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan ini sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan, seperti jaringan topologi ini berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah, dan user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Selanjutnya, topologi tree adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Selanjutnya, topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Selanjutnya, topologi hybrid, gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Topik yang terakhir, high speed LAN. Apa perbedaan Ethernet dengan Internet? Internet yang dikenal sebagai net adalah sistem jaringan yang saling berhubungan, yang menghubungkan server web di seluruh dunia. Sedangkan Ethernet adalah jenis jaringan yang dibuat untuk area lokal yang menghubungkan beberapa perangkat komputer. Contoh umumnya yaitu dari internet dapat berupa WAN atau Wide Area Network, sedangkan Ethernet dapat berupa LAN, Local Area Network. Baik, demikian topik yang dapat saya bahas. Jika ada kesalahan atau kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.